Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang data. Kita awali dari pengertian data terlebih dahulu. Data ialah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis, maka akan dapat menghasilkan berbagai informasi. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kita memperoleh data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif, tentu tidak bisa kita langsung jadikan sebagai sebuah informasi jadi, tetapi perlu diolah. Oleh karena itu, data merupakan suatu bahan mentah. Kalau kita mengolahnya salah, maka bisa jadi informasi itu akan menyesatkan. Tetapi kalau data diolah dengan benar, akan memberikan informasi yang bernilai atau bermakna. Data juga dapat dinyatakan sebagai informasi yang terkait dengan keadaan, keterangan, dan atau ciri khas tentang suatu hal pada subjek penelitian yang dapat dijadikan basis analisis. Jadi data itu bisa keadaan, bisa berupa keterangan, bisa berupa ciri khas tentang entitas pada subjek penelitian. Nah, itu semua perlu kita analisis untuk memberikan informasi. Kita bicara data yang pertama, kita sebut dengan data dikotomi. Data dikotomi disebut data diskrit, data kategorik, atau data nominal. Jadi data nominal itu sama dengan data diskrit, sama dengan data kategorik. Di sini, dalam data dikotomi, merupakan hasil perhitungan sehingga tidak dijumpai bilangan pecahan. Tidak ada setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Data dikotomi adalah data yang paling sederhana, yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya. Ya, dalam data dikotomi, setiap data dikelompokkan menurut kategorinya dan diberi angka. Dan angka-angka tersebut hanyalah label, bukan menunjukkan ranking atau tingkatan. Adapun sifat-sifat data dikotomi eksklusif, tidak mempunyai tingkatan, tidak mempunyai ukuran, dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, laki-laki, perempuan, nah itu kan dikotomi. Kemudian terkait dengan agama, misalnya itu kan data dikotomi. Nggak ada nol mutlak, tidak ada pecahan juga. Kemudian siang malam, nah itu juga dikotomi. Tidak memiliki nol mutlak dan tidak punya nilai pecahan. Kemudian yang kedua itu adalah data kontinum. Data kontinum itu terdiri atas 3 macam, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal itu apa? Data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi, atau sebaliknya, tergantung peringkat selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu. Dalam data ordinal, angka-angka urutan yang dibuat 1, 2, 3, dan seterusnya hanyalah nomor urut belaka. Ukuran ordinal tidak menyatakan nilai absolut. Ya, jadi kalau ada pangkat misalnya, nah itu merupakan data ordinal. Kemudian golongan pegawai, golongan 1A, 2A, 3A, dan lain sebagainya,
itu juga merupakan data ordinal. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu juga suatu data ordinal. Golongan gaji, golongan 3A, 3B, pangkat, tingkat pendidikan S1, S2, S3, dan status sosial, itu merupakan data ordinal. Data ordinal juga bersifat ekuisif, mempunyai urutan, tidak mempunyai ukuran baru, dan tidak memiliki nol mutlak. Kemudian data yang berikutnya adalah data interval. Data interval itu data yang mempunyai ciri-ciri ordinal, namun jarak antar tiap bilangan diketahui. Contoh data interval adalah persepsi atau tanggapan. Data interval bersifat eksklusif, mempunyai urutan, mempunyai ukuran baru, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Jadi misalnya kita mengambil data dari angket. Kita mengambil data menggunakan skala Likert, di mana di situ kita ada jarak antar bilangan, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh, sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kemudian itu semua diangkakan. Nah, itu adalah data interval, ada jarak. Misalnya kalau datanya itu adalah data positif, sangat setuju menjadi 4, setuju menjadi 3, tidak setuju menjadi 2, sangat tidak setuju menjadi 1. Nah, itu adalah data interval. Kemudian yang ketiganya data rasio. Data rasio mengandung sifat-sifat interval dan memiliki nol mutlak. Contoh, berat badan, tinggi, panjang, jarak, dan sebagainya. Data rasio bersifat eksklusif, mempunyai urutan, mempunyai ukuran baru, dan mempunyai nol mutlak. Kosong ya berarti tidak ada beratnya. Nol tidak ada tinggi, tidak ada panjang, tidak ada jarak. Maka itu namanya data rasio. Nah, terima kasih. Jadi di pertemuan pertama ini kita flashback kembali. Ya, jadi ada data dikotomi, itu adalah data diskrit, kategorik, atau nominal. Jadi memisahkan, misalnya siang malam, kemudian agama, Islam, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Jadi dikotomi berarti kan menjadi dua, siang malam, laki-laki, perempuan, berarti dikotomi. Kemudian ordinal, dalam data kontinum itu ada data ordinal, berarti tingkatan, orde itu kalau dalam bahasa kimia ya kita tahu tingkatan. Contoh ranking 1, ranking 2, golongan 3A, 3B, pangkat misalnya dari jenderal sampai ke kopral, tingkat pendidikan S1, S2, S3, status sosial, ya, itu merupakan data ordinal. Kalau data interval itu ada jarak tetapi tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan rasio memiliki jarak, memiliki ukuran, maksudnya jaraknya ada dan mempunyai nol mutlak. Nah, itu pertemuan pertama tentang pengertian data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.